Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Dasar Channel. Kali ini kita akan belajar matematika ya, materi pecahan, yaitu mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan lainnya. Nah, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja yang pertama, kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kemudian yang kedua mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran, dan yang ketiga mengubah pecahan desimal ke persen. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pecahan desimal ke pecahan biasa. Kita bahas sedikit ya tentang pecahan desimal. Pecahan desimal terdiri dari dua bagian, yaitu sebelah kiri koma dan sebelah kanan koma, atau kita bisa menyebutnya depan koma dan belakang koma, di mana depan koma ini menunjukkan bilangan bulat dan belakang koma menunjukkan bilangan pecahan. Nah, untuk nilai tempat, depan koma ya, 4 itu sebagai satuan, 1 itu sebagai puluhan, dan 2 sebagai ratusan. Kemudian di belakang koma, 1 itu sebagai per 10, 2 sebagai per 100, dan 4 sebagai per 1000. Nah, misalkan contohnya 0,4 sama dengan, perhatikan, untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, yang pertama kita perhatikan adalah angka di belakang koma. Nah, perhatikan, di sini ada angka berapa? 4. Ya, dan hanya ada satu angka, di mana satu angka di belakang koma menunjukkan per 10. Maka kita bisa tuliskan per 10. Kemudian, untuk pembilang di sini atau yang atas, kita ambil dari angka yang ada di sini. Ada angka 0 dan ada angka 4. Untuk angka 0 tidak usah ditulis ya, berarti hanya 4. Kita tuliskan 4. Jadi hasilnya 4 per 10. Nah, karena 4 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan ya, kita bisa bagi 2, ini juga bisa bagi 2. Nah, maka hasilnya 4 bagi 2 itu dapat 2, dan 10 bagi 2 dapat 5. Jadi hasilnya 0,4, pecahan biasanya 2 per 5. Nah, sekali lagi ya agar lebih paham, misalkan 1,32. Nah, perhatikan angka di belakang koma. Ada berapa angka? Ya, 1, 2, ada 2 angka, di mana 2 angka di belakang koma menunjukkan per 100. Nah, berarti kita bisa tuliskan per 100, kemudian untuk pembilang atau yang atas, kita bisa tuliskan angka yang ada di sini ya, semua ya, 1, 3, 2. Nah, karena ini angkanya masih terlalu besar, kita bisa menyederhanakannya dengan cara membagi ya. Kita bisa membagi 4, kita juga bisa membagi 4, untuk pembagiannya harus sama ya. Kemudian hasilnya 132 bagi 4 berapa? Ya, 33, sedangkan 100 bagi 4 dapat 25. Nah, bagi kalian yang mungkin ada yang bertanya ya, dari mana dapat 2 dan dari mana dapat 4, untuk menyederhanakan, kita menggunakan angka yang bisa membagi kedua angka ini, pembilang dan penyebut ya, harus bisa membagi keduanya. Kalau hanya membagi salah satu tidak bisa. Nah, untuk cara cepatnya kalian bisa mencari dengan FBB ya. Jika yang sudah bisa FBB, kalian bisa mencari FBB 4 dan 10, nanti hasilnya akan 2, dan 2 itu digunakan untuk membagi 4 dan 10. Nah, mungkin untuk materi FBB bisa kita sampaikan di lain kesempatan ya. Yang kedua, pecahan desimal ke pecahan campuran. Nah, untuk kali ini kita bahas dulu tentang pecahan campuran ya, agar lebih paham. Pecahan campuran terdiri dari dua bilangan. Yang pertama bilangan bulat, dan yang kedua bilangan pecahan. Ini akan sama dengan pecahan desimal, di mana terdiri dari dua bagian juga. Yang pertama bilangan bulat dan bilangan pecahan. Hanya saja penulisannya yang berbeda. Nah, misalkan contoh saja biar lebih paham. 1,5 sama dengan, nah, perhatikan, di sini angka 1 di depan koma menunjukkan bilangan bulat. Sedangkan angka 1 di depan pecahan ya, menunjukkan bilangan bulat juga. Nah, berarti kita bisa tuliskan saja di sini 1 itu sebagai bilangan bulat, dan sekarang kita perhatikan di angka di belakang koma ya. Perhatikan angka di belakang koma ya, hanya satu angka, di mana satu angka itu menunjukkan per 10, kita bisa menuliskan per 10. Kemudian untuk yang pembilangnya di sini yang atas, kita bisa ambil dari yang di sini ya, di belakang koma ya. Karena di depan koma sudah dituliskan, berarti sisanya di belakang koma ada 5. Kita tuliskan berarti hasilnya 1, 5 per 10. Nah, untuk 5 per 10 ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 5. 10 juga kita bagi 5, maka hasilnya dapat 1 per 2. Nah, maka hasil akhirnya 1, 1 per 2.
Nah, jika ini diuraikan, itu kan awalnya 1 tambah 0,5, ya kan? Maka hasilnya bisa kita tuliskan untuk pecahan campurannya 1, 5/10, kemudian 5/10 ini kita sederhanakan menjadi 1/2, dan hasil akhirnya 1, 1/2 untuk pecahan campuran dari pecahan desimal 1,5. Nah, kalian juga bisa menggunakan cara seperti ini. Perhatikan, 6,15. Kita perhatikan angka di belakang koma ya. Untuk yang langkah ini kita perhatikan angka di belakang koma, yaitu berapa? Iya, 2 angka kan? Berarti 2 angka per 100. Kemudian kita tuliskan angka yang ada di sini ya, semua. Ini dituliskan 615 atau 615. Untuk cara yang ini berarti kalian harus membaginya ya, antara 615 dan 100. Nah, ini kan pecahan biasa diubah ke pecahan campuran. Nah, berarti kan kita bisa menggunakan cara porogapit, yaitu 615 kita bagi 100 dapat berapa? Iya, dapat 6 kan? 6 kali 100 dapat 600. Kita kurangkan dapat 15. Nah, sudah ketemu kan? Berarti hasilnya kan 6, 15/100. Ini akan sama jika kalian menuliskan 6. Ya, kemudian kalian perhatikan angka di belakang koma, 2 angka per 100, dan angka yang ada di belakang koma semua kita tuliskan 15 sama. Nah, ini kan masih bisa kita sederhanakan ya, menjadi berapa? Iya, 6, 3/20. Dari mana 3 dan dari mana 20? Ya, 15 kita bagi 5, 100 juga kita bagi 5. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu pecahan desimal ke persen. Nah, ini yang paling mudah ya. Masih ingat kan, untuk persen itu adalah per 100, maka kita mengubah penyebutnya menjadi per 100 semua. Misalkan contohnya 0,4 sama dengan, nah, satu angka di belakang koma, yaitu 4 berarti per 10, dan hanya ada angka 4, kita tuliskan 4. Jadi hasilnya 4/10. Nah, 10 ini agar menjadi 100, kita apakan? Ya, kita kalikan 10, yang atas juga kita kalikan 10. Nah, maka hasilnya 4 kali 10, 40, dan 10 kali 10, 100. Jadi 40/100, di mana per 100 adalah persen, maka hasilnya 40%. Nah, ini akan mudah jika di belakang koma 2 angka ya. Misalkan 2,14. Nah, di belakang koma 2 angka itu menunjukkan per 100, maka kita tuliskan semua angka di sini ya. 214 menjadi 214 sama dengan 214%. Nah, misalkan di belakang koma 3 angka, 1, 2, 3, ya kita tulis ya per 1000, kemudian kita tuliskan angkanya 231 atau 231. Nah, 1000 agar menjadi 100, kita apakan? Ya, bisa kita bagi dengan 10, yang atas juga harus kita bagi 10. Nah, untuk pembagian jika ada nolnya, itu akan lebih mudah ya. Tinggal mengikuti nolnya saja. Nolnya ini 1, berarti kita coret 1. Ini nolnya 1, kita majukan 1 koma. Nah, sampai sini paham ya, untuk pembagian dengan 0. Jika 2 0 berarti maju 2 komanya. Nah, sama dengan hasilnya 23,1 per 100, di mana per 100 adalah persen, maka hasilnya 23,1%. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.